تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Selanjutnya kita akan, atau yang terakhir kita bahas adalah tentang pengantar zakat dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Selanjutnya kita akan membahas tentang nisab dari masing-masing jenis zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenis zakatnya dan beberapa batasannya. Berikutnya nisabnya. Pengertian nisab adalah batas minimal seseorang atau batas kekayaan minimal seseorang disebut sebagai orang kaya dalam Islam. Karena itu dia berkewajiban bayar zakat ketika sudah memiliki harta satu nisab. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani wa fi khamsata asyara thalathu syiyahin wa fi ishrina arba'u syiyahin wa fi khamsin wa ishrina bintu makhad wa fi sittin wa thalathin bintu labun wa fi sittin wa arba'in hiqqah wa fi ihda wa sittina jada'ah wa fi sittin wa sab'ina binta labunin wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina thalathu banati labunin thumma fi kulli arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Tentang nisab ibil. Pertama kali nisab ibil adalah ketika dia sudah punya onta sebanyak 5 ekor. Maka zakatnya 1 ekor kambing. Usianya berapa? Tidak dijelaskan. Yang penting 1 ekor kambing. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tapi pertengahan. Kemudian untuk 10, 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. Berarti kelipatan berapa? 5. Kelipatan 5. Wa fi ishrin 20 arba'u syiyahin, 4 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Kelipatan 5. Nah, begitu sudah masuk 20, kelipatan 5 berikutnya ganti onta. Wa fi khamsin wa ishrin 25 onta bintu makhad, maka zakatnya yang dikeluarkan onta bintu makhad. Ini jenis-jenis onta saya tidak begitu hafal tentang jenis-jenisnya. Ada bintu makhad. Pengertian bintu makhad adalah laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Onta yang usianya 1 tahun jalan ke 2 tahun. Usianya berapa Pak Malik? 25 jalan. Itu berarti apa? 25 lebih. Lebihnya berapa? Jalan jauh sekali. Jadi untuk onta kalau 25 maka zakatnya bintu makhad, onta bintu makhad. Bintu makhad adalah yang usianya 1 tahun jalan ke 2 tahun. Kemudian kalau kelipatan berikutnya setelah 25 adalah 36 wa fi sittin wa thalathin. 36 onta, berarti berapa ini? 10. Tambah 10 lagi. Baru keluar bintu labun. Bintu labun adalah
laha sanatan wa dakhalat fi tsaniyah. Usianya 2 tahun jalan. Wa fi sittin wa arba'in hiqqah. Selanjutnya 46, berarti 10 lagi. 25, 10, 10, 10 gitu ya. 10 berikutnya 46 adalah zakatnya hiqqah. Usianya 3 tahun jalan. Wa fi ihda wa sittin, kemudian dari 45 ke 61. Selisih berapa itu? 45 ke 60 berapa? 15. Sehingga kelipatan 5 itu sampai 4 kali. Terus kelipatan berapa? Kelipatan 10 berapa kali? 3 kali. Bintu makhot, bintu labun, hiqqah. Kelipatan 5 tadi kan 4 kali ya. 5, 10, 15, 20. Masing-masing kambing semua. Terus 25, 36, 46. Ini onta dari mulai usia 1 tahun jalan, 2 tahun jalan, 3 tahun jalan. Langsung ke 60, 61. Yang dikeluarkan adalah onta jada'ah. Yang dikeluarkan onta jada'ah, yaitu onta yang sudah berusia 4 tahun jalan. Nah selanjutnya perkelipatan 15. 60, 75 atau di sini disebut 76, dilebihkan 1. Binta labun, 2 bintu labun. Bintu labun tadi usianya berapa? 2 tahun jalan. Wa fi ihda wa tis'in hiqqatan. Kalau sudah 71 berarti kelipatan berapa itu? 91 kelipatan 20. Berarti jadinya jaraknya berapa? 15. Sama ya, 15 hiqqatan. Yang dikeluarkan 2 hiqqah. Kemudian 120. Langsung ke 30. Dari 90 ke 120. Makanya dibuat tabel aja ya. 5, 10. Pakai yang satu-satu jangan ditambah. Jangan disantumkan. 5, 10, 15, 20. Terus 25, 35. Semuanya pakai 5. Nah, nanti sebelah 35 ini tambah plus 1, plus 1, plus 1. Ini cara menghafalnya yang lebih cepat. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, 121 onta, maka zakatnya 3 bintu labun. Nah, selanjutnya per 40. Sehingga dari 90 ke 120 jaraknya 30. Selanjutnya yang hitung berikutnya adalah per 40. Berarti terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah 120, berikutnya 160, berikutnya 220 dan begitu seterusnya. Plus 1 semuanya, plus 1. Semuanya plus 1. Wa fi kulli khamsin hiqqah, dan kalau pelipatannya 50 maka di situ ada kewajiban bayar hiqqah. Nah, orang kalau sudah punya banyak onta, pertambahannya cepat. Makanya ngitungnya sudah tidak per 5 lagi, langsung per 15, per 20. Sehingga kenapa ketika ontanya semakin banyak, jarak jumlahnya makin banyak, karena pertambahannya lebih cepat. Disitulah hikmah yang bisa kita ambil tentang bagaimana ketentuan zakat untuk binatang. Nanti untuk sapi belakangnya. Jadi 5 itu bertambah jadi 10 butuh lama waktunya.
Jadi 10 bertambah ke 15 lebih cepat sampai ke 20. Kalau sudah ke 20, percepatan pertumbuhannya sangat cepat. Karena onta itu per tahun melahirkan. Maka ada bintu makhad. Bintu makhad itu anaknya induk yang sudah hamil, maka disebut bintu makhad. Bintu labun anaknya induk yang sudah menyusui, sehingga dia dalam kandungan lahir. Nanti berikutnya setelah ibunya selesai nifas, pakai nifas enggak? Terus kawin, hamil, nah dia di usia setahun. Ibunya induknya sudah punya calon bayi lagi. Nanti kemudian dia disape, ini lahir. Dan begitu seterusnya. Maka ada bintu makhad, bintu labun, hiqqah. Berikutnya adalah onta nisab sapi. Faslun, asal. Untuk nisab sapi pertama kali adalah 30 ekor. Wa fiha tabi, zakatnya seekor sapi tabi. Seekor sapi tabi berarti nanti dikurangi 1. Punya 30, ngambil 1 tabi, berarti sapinya kurang 1. Apa itu sapi tabi? Sapi tabi adalah malahu sanatun minal baqar. Summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummah. Tabi itu artinya apa? Follower. Maka Facebook yang punya banyak follower itu punya banyak tabiin. Disebut sebagai sapi tabi karena dia selalu mengikuti ibunya. Yaitu sapi yang usianya setahun. Pedet ya. Ini masih pedet. Kalau sudah 30, maka dia yang dikeluarkan 1 pedet usia setahun. Setahun jalan. Wa fi arba'ina musinna. Kemudian kalau sudah berusia sebanyak 40, maka yang dikeluarkan musinnah. Apa itu musinnah? Malaha sanatan wa tala'a sinnuha. Sapi yang sudah berusia 2 tahun dan sudah mulai poel. Disebut musinnah dari kata sinnun yang artinya gigi. Musinnah seekor. Wa ala hadza abadan faqis. Dan berikutnya kiaskan dengan ini. Maka kalau 60 yang dibayarkan berapa? Kalau 60 yang dibayarkan 2 tabi. Kalau 70 yang dibayarkan 3 plus 30 plus 40 berarti seekor tabi dan seekor musinnah. 80 2 musinnah dan begitu seterusnya. Berarti kalau 90 3 3 4. Berarti 2 tabi 1 musinnah. Kalau 100 kalau 90 tadi 3 3 3 ya. Berarti 3 tabi. Kalau 100 2 tabi 1 musinnah. Dan begitu seterusnya. Wa ala hadza faqis. Dan perhitungan berikutnya analogikan sebagaimana di atas. Dan ini berdasarkan hadis dari Mu'ad bin Jabal. Berdasarkan hadis dari Mu'ad ibn Jabal. Beliau mengatakan, ba'athanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Fa'amarani an akhudha min kulli 30 baqaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Lalu beliau menyuruhku untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, seekor tabi atau tabi'ah. Jantan atau betina. Sedangkan setiap 40 diambil musinnah.
Fasal berikutnya tentang nisab ghanam. Ghanam nisabnya 40 minimal. Dan dikeluarkan syatun jada'ah. Dikeluarkan seekor kambing jada'ah. Kambing itu ada 2 jenis yang disebutkan dalam bahasa fikih. Ad-do'nu dan al-ma'zu. Ada di situ ya. Ad-do'nu dan al-ma'zu. Ad-do'n itu kambing domba. Al-ma'zu kambing apa? Kambing kacang. Kambing Jawa. Al-ma'zu kambing Jawa. Nah. Ya, kita tahu ya domba seperti apa, kambing Jawa seperti apa. Kalau 40 maka dikeluarkan seekor jada'ah minad dha'ni au thaniyatun minal ma'zi. Nah, di sini dibedakan. Kalau sudah 40 maka dikeluarkan jada'ah dari dha'n. Jada'ah untuk kambing, dha'n. Jada'ah untuk dha'n itu adalah allati atammat sanatan wa dakhalat fi tsaniyah. Yang usianya setahun masuk ke 2 tahun, setahun jalan. Au tsaniyatan minal ma'zi atau tsaniyatan minal ma'z. Tsaniyatun minal ma'z. Ma'zu kalau tsaniyah berarti dia berusia 2 tahun jalan, masuk ke 3. Dari 40 langsung ke 100. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Kemudian kelipatan 120. 1 syatani yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Sehingga dari 40 berkembang ke 80 nggak kena. Cuman 1 aja yang dikeluarkan. 120 baru kena. Nah, kambing itu lebih cepat lagi dari onta. 40 kambing untuk setahun itu bisa bertambah 2 kali lipat. Ya. Nanti 2 tahun ya, bisa 3 kali lipat. Maka zakatnya bisa jarak per 2 tahun. Tahun ini dizakati. Tahun depan dizakati tapi dengan nisab awal 40 tadi, sehingga tetap dikeluarkan 1. Tahun berikutnya baru dizakati dengan nisab yang baru, yaitu 121 dikeluarkan syatan 2 ekor kambing. Wa fi mi'atain wa ihda wa fi mi'ataini wa wahidatin salasu miyahin. 201 dikeluarkan 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin 400 dikeluarkan 4 ekor kambing. Dan dikias berikutnya adalah fikul limi'atin syatun. Setiap 100 dikeluarkan seekor kambing. Dan ini berdasarkan keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang rincian zakat kambing. Kelipatannya berapa tadi? 40, 120, 200 dan seterusnya. 300 dan seterusnya. 40 zakatnya berapa? Seekor kambing. Seekor kambing yang apa? Setahun domba atau 2 tahun Jawa. Ma'az. 90 berapa yang dikeluarkan? Tetap 1 ekor. Tetap 1 ekor. 120 baru 2 ekor. 201 3 ekor dan begitu seterusnya. Kalau kambing cepat, ketika sudah banyak semakin cepat pertambahannya. Tayyib. Abu Bakar menulis sebuah surat yang dikirimkan kepada
salah satu gubernurnya ke Bahrain. Ini Bahrain dulu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah bahkan zakat diambil dari Bahrain. Padahal dia nyeberang laut. Dan pendapatan orang ketika itu kebanyakan adalah dari binatang. Kebanyakan dari binatang. Pasal berikutnya adalah syarat zakat. Di situ disebut apa judulnya? Khalitan. Khalitain. Yang dimaksud khalitain adalah dua objek zakat yang bercampur. Misalnya ada orang punya kambing, punya sapi, atau punya onta, campur jadi satu di satu tempat. Wal khalitani, dua objek zakat yang bercampur, yuzakkiyani zakat al-wahid. Dia boleh dizakati dengan satu zakat. Boleh dijadikan satu. Bisa mengisyarat dengan 7 syarat. Kalau 7 syarat ini enggak terpenuhi, maka dipisahkan. Yang pertama, idza kana al-marah wahida. Jika marahnya sama. Yang dimaksud al-marah adalah tempat peristirahatan di waktu malam, kandang malam. Jadi satu. Wal masrahu wahida. Dan masrahnya satu. Masrah adalah al-mawdi'ul ladzi tusrahu ilaihi litajtami'a wa tusaku ilal mar'a. Tempat penampungan sebelum dia dikirim ke daerah gembala. Wal mar'a wahid. Al mar'a adalah maudhi'ur ra'i, tempat untuk menggembalakan sama. Wal fakhlu wahid, pejantannya sama. Jadi campur di situ. Wal masyrabu wahid, tempat minumnya sama. Wal halibu wahid, tempat merah susunya sama. Wa maudhi'ul halbi wahid, yang dipakai untuk wadah susu juga sama. Sehingga di sini boleh kasih syarat, boleh dicampur asal semuanya sama. Maka maksud beliau kayak gini. Kalau kita punya 2 kandang, 1 kambing, tapi di sini beliau tidak sebutkan apakah hanya kambing saja. Misalnya di situ onta dan kambing campur, nanti ngandangnya sama, apa-apanya sama, maka boleh jadikan satu. Tapi kalau beda, onta kandangnya sendiri, kambing kandangnya sendiri, kemudian tempat gembalanya juga sendiri-sendiri, maka dihitung masing-masing dan tidak dicampur. Ini rincian yang beliau sampaikan kalau mau nyampur perhitungan objek-objek zakat. Dan ini berdasarkan keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yujma'u baina muftariq wa la yufarraqu baina mujtama' khasyatas sadaqah. Jangan sampai digabungkan yang berbeda dan jangan dipisahkan yang sama. Karena takut kena zakat. Wa ma kana minal khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kata Abu Bakar, dan apabila dia hewan yang dicampur, maka kembalikan keduanya bisawiyah dengan cara disamaratakan. Wa maknahu, maknanya adalah idza kana nasibu kulli malikin mutafarriqan wa mutamayyizan an ghairihi. Apabila jatah dari masing-masing pemilik itu berbeda-beda dan bisa disendirikan dari yang lain, fala yajma'u ma'ahu litajiba fihi zakah. Maka jangan digabungkan bersama dengan objek ini agar dia kena kewajiban zakat. Wa idza kana mukhtalitan, tapi kalau bercampur bihi dengannya, fala yumayyaz anhu, maka tidak dipisahkan hatta la tajibu fihi zakah, sehingga dia enggak kena zakat.
li'annahu yusbihu aqalla minan nisab, karena jadinya dia kurang dari 1 nisab. Fa idza ukhidatiz zakatu minal khalid kana ala kulli wahidin minasyuraka binismati ma yamliku fayuraddu ala syarikahi aw yastariddu minhu. Apabila zakat sudah diambil dari campuran tadi, maka masing-masing anggota syirkah binisbati ma yamliku, dia mengambil persentase sesuai yang dia miliki. Lalu saling kiyak-kiyuk disusui. Baik, alhamdulillah kita paham ya. Yang dimaksud dengan khalitan atau khalitaini, percampuran harta zakat. Si A punya 20 kambing. Si B punya 10 kambing. Atau biar jadi 40 saja. Si B punya 20 kambing. Total kalau digabung jadi berapa? 40. Gembalanya bareng, kumpul bareng. Nah itu terus niteni kambing A, kambing B gimana? Kasih tanda. Dulu seperti itu. Ada yang seperti itu. Sehingga kalau dipisahkan 20 punya A, 20 punya B, berarti masing-masing di bawah 1 nisab, enggak kena zakat. Kata beliau di sini, la yujma'u baina mutafarriq wa la yufarraqu baina mujtama'. Tidak boleh digabungkan yang terpisah dan tidak dipisahkan yang gabung. Sehingga kalau ini pemiliknya beda dan gembalanya itu beda-beda, si A di sudut kanan, si B di sudut kiri, maka tidak boleh digabungkan agar dapat 1 nisab sehingga nanti wajib dizakati. Tapi kalau mereka bareng gembalanya, diurus bareng, kandangnya bareng, semuanya serba bareng, sehingga 20-20 itu milik bersama, semuanya serba bareng, maka tidak boleh dipisahkan dalam rangka menghindari zakat. Sehingga dia tetap kena zakat. Baik. Keterangan Abu Bakar dalam riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa jika ada orang yang punya harta bersama, maka zakatnya dijadikan 1. Misalnya ya, Tri punya modal 30 juta. Aminnya kurang serius. Nah. Terus Galih 20 juta. Sudah nisab belum? Belum nisab. Ya. Tambah Fikri 10 juta. 60 juta sudah nisab. Sekarang nisab 59. Lalu digunakan untuk usaha bareng. Kalau dikembalikan ke masing-masing orang 30, 20, 10 belum nisab. Tapi kalau digabung sudah nisab. Nah ini cara bagi zakatnya gimana? Nunggu dipisahkan dulu ataukah digabung? Ada khilaf di antara ulama. Baik. Kalau dalam zakat binatang, Tri punya 30 kambing, 20 kambing, Galih punya 20 kambing, diangon bareng, semuanya serba sama, maka nanti zakatnya 1. Nah, terus seekor ini siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah bagi 2, 50-50. Ya, mungkin salah satu nyusui. Kemarin harga kambing itu berapa yang dijadikan zakat? Oh, harganya 3 juta. Baik, saya bayari 1,5. Baik, kita lihat dulu untuk zakat zahab dan warik. Nisab zahab. Nisab zahab adalah 20 mithqal. Nisab zahab itu 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 20 dinar. Emas 1 mithqal itu sama dengan emas 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar 4/4
gram emas, kurang lebih. Wa fihi rubu'ul usyur, dan kewajibannya rubu'ul usyur. Rubu' itu artinya seperempat, usyur 1/10. Seperempat kali 1/10 sama dengan 1/40. 1/40 kalikan 100%, jadinya 2,5%. Jadi angka 2,5% dalam zakat mal itu dari 1/40. Makanya cara mengeluarkan zakat yang paling gampang, bagi 40. Berapa bagi 40? Sekian, nah, itu zakatnya. Sehingga kalau mengacu kepada nisab minimal adalah 20 mithqal, berarti zakatnya berapa? Bagi 40. 20 bagi 40? Setengah. Maka zakatnya setengah mithqal, sama dengan setengah dinar. Itulah zakat minimal. Tidak ada zakat kurang dari setengah dinar untuk zakat mal. Nah, sekarang 1 dinar berapa? 1 dinar 1 gram 700 kalikan 4. 2,8. Plus seperempatnya, jadi genap 3 juta. Berarti zakat minimal itu zakat minimal adalah 1,5 juta. Maka kalau ada orang yang bayar zakat cuma 500.000, nah itu pasti salah ngitung. Saya ngasih zakat 500.000, ini apa Pak? Zakat. Ini salah ngitung pasti. Zakat itu minimal 1,5, tidak ada kurang dari itu. Kecuali kalau dia bagi-bagi ke yang lain. Zakat saya 1,5, tapi tak bagi-bagi, dicacah-cacah ya. Tapi kalau 1, ya zakat saya cuma segini Mas, saya keluarkan 500.000. Nah ini berarti tidak benar ngitungnya. Minimal 1,5. Wa huwa nisfu mithqal, 1/40 berarti setengah mithqal. Wa fi ma zada fa bi hisabihi, lebih dari itu ya tinggal mengikuti hitungan per 1 mithqal. Per 20 mithqal. 1 mithqal tadi berapa? 1 dinar. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wa laysa 'alaika syai'un ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Kamu enggak punya kewajiban untuk zakat emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kamu punya 20 dinar, wa hala 'alaihal haulu, dan sudah bertahan selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka di situ ada zakat setengah dinar. Fa ma zada fa bi hisabi dzalika, lebih dari itu ya tinggal dilipatkan. Riwayat Abu Dawud, dan inilah acuan nisab dan haul dalam zakat. Wa nisabul warik, dan nisabnya warik. Warik artinya fiddah, perak. Nisab warik adalah mi'ata dirhamin, 200 dirham. Kalau nisabnya emas tadi berapa? 20. Nisabnya perak berapa kali lipatnya? Karena dulu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dari dulu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dari dulu. Wa fihi rubu'ul usyur, dan zakatnya 1/40. Wa huwa 5 darahim, yaitu 5 dirham. Wa fi ma zada bi hisabihi, lebih dari itu ya tinggal dilipatkan. Wala tajibu, dan ini berdasarkan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam tulisannya, dalam suratnya, fir riqah rubu'ul usyur, untuk riqah yaitu warik, perak, maka zakatnya 1/40. Fa illam takun illa tis'ina
wa mi'atin falaysa fiha syai'un illa ayyasha'a rabbuha. Kalau ada orang yang punya tabungan senilai 190, berarti kurang berapa? 10 dirham. Maka dia enggak kena zakat. Kecuali kalau pemiliknya mau sedekah. Sehingga misalnya 200 dirham atau 20 dinar itu sama dengan 59 juta. Kalau dia punya uang 55 juta, tidak kena zakat. Kecuali kalau dia mau sedekah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisat fima tuna khamsati awakin minal warik sadaqah." Ya. Harta di bawah 5 awak, 5 ukiyah, tidak ada kewajiban untuk zakat. 1 ukiyah itu berapa? Awak itu ukuran uang di masa silam. Bentuk jamak yaitu mufradnya 1 ukiyah. 1 ukiyah sama dengan arba'una darahim, 40 dirham. 5 ukiyah sama dengan 200 dirham. Ini acuan dalam zakat. Baik, kita belajar satuan di masa silam ya. Ukiyah tadi apa? 1 ukiyah sama dengan 40 dirham. Nabi SAW pernah membeli seekor onta seharga 1 ukiyah. Kambing itu 1 mithqal, onta 1 ukiyah. Dulu. Jadi, kambing rata-rata dulu 1 mithqal, kalau onta rata-rata dulu 1 ukiyah. Nah, ketika mata uang ini bertahan selama bertahun-tahun, ya harganya seperti itu terus. Sampai akhirnya perak turun. Tidak bisa mengimbangi emas. Maka harga emas cenderung lebih stabil, sedangkan perak lebih murah dibandingkan dulu. Wala tajibu fil hulliyil mubahi zakatun. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang mubah. Yang dimaksud dengan perhiasan yang mubah adalah contohnya khatam fiddah lirajul. Seperti cincin perak bagi lelaki. Au siwarin min dhahabin, atau gelang emas bagi wanita. Wala zakata fihi, dan tidak ada zakat di sana. Berdasarkan hadis riwayat Ad-Daruqutni secara marfu dan Al-Baihaqi secara mauquf dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la zakata fil hulli, tidak ada zakat untuk perhiasan. Wa rawal Baihaqi mithlahu an Ibni Umar wa Aisyah wa Asma wa Anas. Dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan yang semisal dari Ibnu Umar, dari Aisyah, dari Asma, dan dari Anas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jam berapa? Alhamdulillah, masih lama ya. Tayyib. Berarti ngitung zakat untuk uang sekarang mengikuti emas ataukah perak? Kenapa emas? Lebih stabil. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, jika emas dan perak itu harganya berubah, tidak sebagaimana masa silam, harganya berubah, tidak stabil. Lalu zakat uang itu mengikuti yang mana, emas ataukah perak? Pendapat pertama mengatakan zakat uang itu mengikuti mana yang lebih murah. Kalau emas lebih murah, ya ikut emas. Kalau perak yang lebih murah, ikut perak. Kemudian pendapat yang kedua, uang mengikuti
emas. Kenapa emas? Emas itu standar. Sedangkan perak mengikuti. Pendapat yang ketiga, zakat uang mengikuti perak. Kenapa? Perak standar, emas mengikuti. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini mengerucut pada dua. Mengikuti harga yang paling murah, dan ini pendapat jumhur ulama di masa sekarang. Mereka meminta nisab zakat itu dikembalikan kepada antara emas dan perak, mana yang lebih murah. Baik, 20 dinar, 20 miskal ya, sama dengan 20 miskal sama dengan 20 dinar. Udah? 1 miskal itu berapa? 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Kalikan 20 berapa? 85 gram emas. Disinilah ada perbedaan perhitungan tentang nisab emas. Jika 1/4-nya tidak diikutkan, sehingga cuma 4 gram sama dengan 1 dinar, kalikan 20 ketemu 80. Maka kadang ada sebagian referensi nisab emas adalah 80 gram. Ada yang 83, ada yang 85. Kalau kita pakai standar 4/4 gram emas. Berarti kalikan 20 sama dengan 85 gram emas. Per gram sekarang 700, kalikan 85, berarti kurang lebih 59 juta. Itu kalau kita mengacu kepada emas. Sekarang kalau kita mengacu kepada perak. 200 gram perak. Bukan 200 gram. 200 apa tadi? 200 dirham. 200 dirham. 1 uqiyah itu berapa? 40. 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. 5 uqiyah 200 dirham. 1 dirham itu berapa gram perak? 1 dirham berapa gram? Cara menghafalnya 3 gram kurang 0,025. 0,025. 2,975 gram perak. Kalikan berapa tadi? 200. Ketemu berapa? Ketemu 600 kurang 5. 595 gram perak. Cara nyebut angka, simbah-simbah untuk kita dulu ya. Niki pinten? 1000 kurang 1. Ini berapa? 2000 kurang 50. Dia kalau nyebut harga itu kayak gitu. 100 atau 50 itu nggak enak. 1000 kurang 50. 600 kurang 5. 595 gram perak. Per gram perak berapa sekarang? 1 gram perak berapa? 1 gram perak. Yang kota gede mana? Atau yang mendekati kota gede? Berapa Pak? 1 gram? 30 per gram. 30 per gram ya. Misalnya 30.000 per gram. 30.000 kalikan 595. Berapa itu? Pakai kalkulator. $30.000 kali 595. 13 juta 50.000. Kurang lebih 13 juta atau 14 juta. Nah, konsekuensinya gini, kalau kita acuannya kembali kepada perak mengikuti pendapat jumhur, berarti orang yang punya tabungan 14 juta wajib zakat.
Karyawan Yufid wajib zakat nih. Tabungannya 14 juta. Buat ngontrak. Habis ya. Yang gajinya 2,5, 3 juta, 4 juta itu bisa nabung segitu setahun bertahan. Maka selama uang itu bertahan senilai itu, dia termasuk muzaki. Nah, sedangkan kalau kita pakai emas, uang sekian belum cukup, tunggu dulu sampai punya uang 59 juta. Baru disebut muzaki. Makanya ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, kalau menurut pribadi, mengacu kepada emas lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Karena 1 miskol itu sama dengan seekor kambing dulu. Kalau per 10 jadinya berapa? 1/10 miskol itu dapat dirham berapa? 1 miskol 1 dinar. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Nah sekarang kalau ada orang punya 10 dirham. 10 dirham itu berarti 29 atau 30 gram dirham. Kalikan 30 ribu. Cuman dapat 900-an ribu. Enggak cukup untuk beli kambing. Sekarang 1 dinar itu sama dengan 3 juta. Harusnya sama dengan 10 dirham nilainya juga 3 juta. Sekarang 10 dirham nilainya cuman 1 juta. 10 dirham nilainya cuma 1 juta. Sehingga perbedaannya sepertiganya. Perbedaan nilai ketahanannya itu sepertiganya. Baik. Dan 1 miskol dulu bisa dipakai beli kambing. Sekarang 1 miskol juga sama, bisa dipakai beli kambing. 1 dinar sekarang kurang lebih 3 juta, 2,7 ya. Apanya? Per gram perak 8.000, bukan 30. 13.000. Ini yang mana? Ada khilaf ini. 30 yang bagus, 8.000 yang campuran, 13 yang campur aduk ya. Pak Eko berapa per gram? Ya kita belum punya standar harga perak itu. Kalau emas kan diantam ya, dia dijaga oleh negara. Kalau perak kelihatannya lebih bebas. Wallahu a'lam. Tayyib. Cukup? Udah ngantuk? Baik. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang nisabuz zuru'. Nisab untuk harta pertanian.